Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ahmad Sofyan dalam Law and Justice Channel. Sahabat hukum pidana, kali ini saya akan mendiskusikan tentang buku saya. Karena saya ingin mendiskusikan tentang buku saya, tentu nggak elok pula kalau saya yang menjelaskan ya. Nah, sudah hadir Hanifah yang siap membantu saya untuk menjelaskan tentang buku ini. Oke, jadi ini kita hari ini bertukar peran dulu ya, tapi kursinya nggak usah kita ganti ya Pak Sofyan. Nggak usah. Oke, perkenalkan nama saya Hanifah Aziza SHMH. Saya sekarang ingin bertanya nih tentang, karena banyak yang komentar Pak di YouTube Bapak dan juga melalui DM Dasar Hukum ID, Kak kenapa kok bisa berkolaborasi nih dengan Pak Ahmad Sofyan nih? Beliau tuh dosen saya di BINUS. Oh iya, jadi kan nggak mungkin saya panjang lebar saya jelaskan gimana kan. Baiklah, kali ini saya mungkin akan bertanya lebih banyak kepada Pak Ahmad Sofyan. Nama beliau adalah Dr. Ahmad Sofyan SHMA. Itu awalnya tuh Bapak S1 di mana ya Pak ya? Iya, jadi Hanifah ingin mendalamin ya tentang saya ini ya. Enggak, ini dulu Pak, karena tak kenal maka tak sayang Pak. Jadi buku ini kan kita harus tahu dulu nih penulisnya. Kadang saya biasa kalau baca buku lihat di belakangnya kadang atau paling depan. Gimana sih penulis ini? Historinya nih gimana nih? Iya. Jadi pendidikan hukum saya itu di Fakultas Hukum USU. Tahun berapa ya? Katanya nggak usah disebut Pak. Jadi masih kelihatan muda nih. Jadi katanya nggak usah disebut ya, penonton ya. Angkatan. Lanjut Pak, S2 di mana? Lalu S2-nya di Departemen Kriminologi Universitas Kebangsaan Malaysia. Oh, di Malaysia ya? Iya, di Malaysia. Jadi dekat kan dengan USU kan. Tinggal nyebrang naik ferry aja udah sampai ke Malaysia. Oke, siap. Yang S3 Pak? Nah, S3-nya di Universitas Indonesia, di Departemen Hukum Pidana. Lulusan Universitas Indonesia ya Pak ya? Doktornya ya? Iya, betul. Tentang apa Pak? Nah, kalau S3 saya itu tentang kausalitas. Jadi kausalitas itu tentang asas ya dalam hukum pidana. Salah satu asas dalam hukum pidana. Ada bukunya juga kan? Ada. Oh, itu nanti, bukan yang itu ya? Yang ini ya, kita bahas sekarang ya? Oke. Oke, saya jiwa marketing saya ini sangat menggebu-gebu nih menurutnya. Nah, ini ada buku yang baru mungkin kalian udah lihat video sebelumnya yang tentang mengenal kejahatan korporasi. Nah, ini Pak, kira-kira sebenarnya kenapa sih membentuk modul tindak pidana korporasi ini dan memberikan free access nih untuk halayak ramai? Iya. Jadi sejarahnya, kalau sejarah bisa panjang ya. Tapi kenapa ya membuat modul? Jadi ini sebetulnya modul ya dalam bentuk buku. Jadi ini terinspirasi karena saya beberapa kali diminta memberikan training tentang kejahatan korporasi. Yang kedua, saya juga menjadi pengajar pakar di Badan Diklat Kejaksaan untuk calon-calon jaksa untuk mengajar materi tentang kejahatan korporasi. Nah, para calon jaksa silakan subscribe akun ini ya, karena beliau calon pengajar kalian nih. Kemudian juga dalam beberapa webinar diminta berbicara tentang kejahatan korporasi. Karena itu materi saya jadi banyak kan, walaupun dalam bentuk PPT. Ya kan, PPT udah cukup banyak. Jadi gimana ya caranya supaya bukan hanya di Badan Diklat Kejaksaan yang dapat materi ini, bukan hanya di webinar atau bukan hanya di kampus, tapi juga masyarakat lainnya ya yang khususnya yang menyukai atau ingin mendalami kejahatan korporasi dengan mudah, maka bisa juga mendapatkan materi-materi saya. Nah, karena itu saya kompilasi, saya edit, saya tambahkan beberapa teks lainnya, dan saya jadikanlah modul kejahatan korporasi atau mengenal kejahatan korporasi, dan itu menjadi dedikasi saya untuk free access. Nah, kalau ini di-download ya, dibawa ke percetakan, dia bisa dalam bentuk buku langsung. Jadi nggak perlu cetakannya saya kirimkan, jadi di-download aja. Di beberapa percetakan itu kasih aja ke percetakan, tolong dicetakkan dalam bentuk buku. Nah, ini udah dalam bentuk buku. Misalnya di Snappy, kalau di Depok itu ada banyak percetakan. Umumnya percetakan dekat kampus pasti bisa
apa namanya, mencetak PDF ini dalam bentuk buku seperti yang di tangan oleh Hanifah ini. Sangat mulia sekali Iya, niatnya ya. iya. Jadi apakah Anda tidak rugi? Pertanyaan awal tidak ya? Tidak, karena tidak rugi. lebih memikirkan amalnya ini ya di sini. Iya, Karena benar. saya lihat nih karena kalau dirupiahkan ini sangat-sangat wah ini ya. Jadi mungkin untuk Dan ini apa, lebih mudah ya, sahabat-sahabat hukum pidana. Jadi dibandingkan dengan membaca buku kejahatan korporasi yang tebalnya ratusan halaman, nah ini bisa juga dijadikan sebagai resume dari buku-buku yang ada. Jadi saya untuk menulis materi ini menggunakan lebih kurang 5 referensi, dan di akhir dari modul ini ada referensi yang saya anjurkan untuk dibaca, di samping tentu membaca modul ini. ini lebih seperti ringkasan materi tentang tindak pidana korporasi, tapi pembahasannya betul-betul sangat-sangat menyeluruh ya, komprehensif. Jadi di sini ada vicarious liability, identification liability, atau mungkin di dalam RUU KUHP mungkin dibahas, mungkin karena Pak Sofian ini salah satu sekjen dari Mahupiki juga nih Pak ya. Jadi selain itu dosen hukum di BINUS, banyak pengalaman ini, jadi cantik nih ini banyak sekali nih bagan-bagannya ini. Iya, apalagi kalau dicetak warna ya. Ini kan kebetulan hitam putih ya. Kalau dicetak warna, gambar-gambar yang ada atau bagan-bagan yang ada itu lebih enak dilihat ya, sahabat-sahabat. Tapi kalau misalnya nih ada yang penonton mau mendapatkan buku ini beserta tanda tangan Pak Ahmad Sofian dan juga kata-kata mutiaranya di bagian ini, bisa nggak Pak? Oh, bisa. Itu nanti gimana? Nanti email aja? Paling iya, bisa metodenya begini. Setelah dicetak kirim ke saya tanda tanganin, atau saya yang cetak. Ya, saya yang cetak, nanti ganti aja ongkir dan ongkos cetaknya. Jadi saya tidak ngambil keuntungan. Jadi kalau memang pengen dicetak dan butuh tanda tangan saya, nggak apa-apa. Nanti saya cetak, saya print out, berapa biayanya. Nanti saya akan bagikan kepada sahabat-sahabat yang ingin mendapatkan buku ini dan tanda tangannya dan apa tadi kata-kata mutiaranya ya. Sangat-sangat insightful nih. Udah sangat insightful lagi. Ya, jadi kan karena ada berkesan nih. Wah, ini dari Pak Ahmad Sofian, bisa tanda jadi. tangan. Kan seluruh Indonesia bisa memiliki bagaimana sih buah pikiran dari Pak Ahmad Sofian nih di dalam buku ini, apalagi tentang tidak pidana korporasi ya. Oh, dan ada membahas tentang kasus juga ya di sini. Ada, jadi dia ada pertama tentang sejarah evolusi kejahatan korporasi. Kemudian yang kedua tentang subjek hukum korporasi. Yang ketiga tentang tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Yang keempat tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, dan yang bagian 5 itu tentang pidana bagi korporasi. Jadi 5 aspek tentang kejahatan korporasi ada di dalam buku ini. Jadi tentang langsung akses, ada bentuk tabel, ada bentuk ya ini jenis contoh-contoh putusan juga ada. Contoh putusan gitu. Jadi ini kayak kita mencatat tapi betul-betul ini oleh dosen tapi diramu dengan sedemikian rupa dengan beberapa referensi dan juga kasus, dan memang pengalaman beliau di bagian saksi ahli udah kita tidak ragukan lagi. Jadi kalian tinggal search aja namanya di Google. Jadi ya gitu ya. Ini sangat-sangat menarik. Nanti di caption mungkin bisa disertakan bisa. Nanti linknya juga akan saya bagikan di channel ini ya, atau di konten ini. Ini berhubung akan diupload di IGTV dasarhukum.id, kalian bisa akses juga nih melalui nanti ada linknya. Kalian isi, nanti akan Dasar Hukum ID bagikan juga. Boleh, iya. Jadi bisa juga diakses di dasarhukum.id ya. Tinggal komen atau mungkin DM aja. Oke. Nah, nanti langsung dibagiin tuh sama Hani linknya. Gitu ya? Iya, gitu. Iya, baik. Kalau kita terlalu banyak spill nanti nggak ada yang penasaran. Nanti mereka akses aja link PDF-nya. Dan jangan lupa subscribe karena beliau udah mendedikasikan satu buku free access, dan juga mungkin bisa cek-cek video lainnya ya Pak? Bisa. Jadi tentang kejahatan korporasi ini malah saya udah buat playlist khusus. Ada 4 video tentang modul ini dan ada 1 video lagi tentang kasus. Jadi sahabat-sahabat ya, sahabat-sahabat Dasar ID ya, bisa juga Dasar Hukum ya, dasarhukum.id, bisa juga masuk ke channel saya, cari playlist
kejahatan korporasi akan menemukan beberapa video dan tentang buku ini. Jadi bisa mungkin bisa dari rumah baca ini sambil mendengarkan suara dari Pak Ahmad Sofyan, sambil nonton, sambil minum kopi pun bisa, sambil nyetir juga bisa ya. Didengar ya. Didengar. Iya. Sambil lihat jangan sambil lihat. Kalau disetirin ya nggak apa-apa sambil lihat. Misalnya lagi di Grab atau di ojol gitu kan jangan bisa. Sebut merek, jangan sebut merek, nggak ada dapat endorse ya, jangan sebut merek. Mungkin yang lain transportasi online ya gitu ya. Bisa di endorse mungkin sekali lagi ya. Nah, itu kira-kira yang bisa kita diskusikan ya untuk buku ini, dan silahkan kalian cek di playlist Pak Ahmad Sofyan. Nanti kami sertakan di caption ya linknya ya. Episode 1, 2, 3, 4. Iya, dan boleh juga bertanya di situ. Boleh bertanya di setiap video itu jika. Tapi ini nggak terbatas untuk mahasiswa kan? Bukan, bisa juga pengacara. Mahasiswa itu juga mahasiswa S1, S2, S3 yang masih bingung tentang kejahatan korporasi bisa menonton video ini. Karena memang nggak mudah memahami kejahatan korporasi kalau hanya membaca. Nah, menonton videonya dan membaca modul ini mudah-mudahan mudah memahaminya. Mantap sekali. Nah, karena berhubung ini kita bertukar peran, apa pesan dari Pak Ahmad Sofyan untuk penonton YouTube? Channel ini apa pesannya nih? Jadi channel ini memang didedikasikan untuk mereka-mereka yang ingin mendalamin hukum pidana. Ya, tetapi tidak hanya hukum pidana, saya juga mengembangkan ulas-ulas kasus ya, bagaimana mengulas kasus, menganalisa kasus. Jadi pesan saya itu adalah ya jangan bosan-bosan untuk mendalamin hukum. Walaupun Anda sudah menyelesaikan pendidikan S1, S2, S3, sudah menjadi lawyer top, karena hukum itu mengalami perkembangan yang luar biasa. Karena itu nggak berhenti, karena itu channel ini juga nggak akan berhenti memproduksi video-video baru terkait dengan perkembangan hukum yang baru juga. Demikian. Baik, jadi hukum itu bersifat dinamis, begitu juga channel ini. Jadi apa yang dibutuhkan, isu apa yang dibutuhkan, kita akan bahas di channel ini ya Pak Ahmad Sofyan. Oke, baik, terima kasih. Saya berikan kembali kepada Bapak. Mari Bapak tutup video kali ini. Iya, sahabat-sahabat hukum pidana, terima kasih, dan terima kasih Hanifah sudah hadir dan berbincang-bincang tentang saya dan berbincang-bincang tentang buku saya juga. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan jangan lupa juga untuk subscribe, like channel ini, dan juga like dan follow. Terima kasih dan salam hukum pidana. Salam hukum pidana.